Kisah pelajaran akibat fitnah terhadap ibu mertua. Video ini sangat penting bagi semua orang dan merupakan video yang sangat mendidik. Karena dalam video hari ini Anda akan melihat bagaimana terkadang karena dosa yang dianggap remeh, azab yang turun menimpa manusia bisa membuat Anda benar-benar tercengang. Di layar, Anda bisa melihat kondisi seorang gadis cantik dan ibunya yang menangis di sampingnya. Sementara banyak orang desa berkumpul di sana untuk menyaksikan pemandangan ini dan semuanya membicarakannya. Kejadian ini menimpa gadis itu karena kesalahannya sendiri. Teman-teman, video ini sangat penting khususnya bagi kaum wanita. Jadi, tontonlah sendiri dan bagikan video ini kepada para wanita di keluarga Anda. Karena video ini sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, pastikan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir tanpa dilewati. Mari kita mulai. Kamis pagi, di halaman rumah, sebuah kuali besar diletakkan. Aroma rempah-rempah menyebar di udara. Di luar pintu, beberapa laki-laki dan perempuan miskin sedang menunggu. Ibu Rahma, ibu mertua di rumah ini, duduk di tengah halaman dengan kerudung putih di kepalanya sambil memutar tasbih. Di bibirnya ada zikir, di matanya ada cahaya ketenangan. Tangannya sesekali memutar tasbih, dan sesekali memberi instruksi untuk mengambilkan makanan di mangkuk. Ini ambil nak, pegang hati-hati. Semoga Allah menjagamu agar tetap sehat, kata Ibu Rahma. Suaranya mengandung kasih sayang yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Setiap hari Kamis, pemandangan ini disaksikan tetangga dari jauh sambil menunduk memberi salam. Ada yang memanggilnya Ibu Hajah, ada yang memanggilnya Ibu Suci. Kehormatan itu seolah masuk hingga ke dalam rumah menembus dinding. Dan tepat di balik bayang-bayang kehormatan itu, dari celah jendela, Laras melihat semuanya. Di sudut bibir Laras muncul senyuman. Tapi itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum tajam yang menyakitkan. Kedua matanya menyala seperti api yang tersembunyi. Mulai lagi dia, bisiknya seolah menuangkan racun ke dalam kata-katanya. Apa ada yang tahu ini kasih sayang atau sekadar drama? Jendela itu ditutupnya dengan keras. Kaca bergetar, seolah seluruh rumah ikut bergetar karena kemarahan Laras. Di dalam kamar, di depan cermin, Laras merapikan rambutnya. Ia menarik garis celak agar matanya tampak besar dan memakai lipstik tipis. Lalu ia menatap dirinya di cermin dan berkata perlahan, "Apakah aku kalah cantik darinya?" Kemudian sambil mengertakkan gigi, ia merendahkan suaranya. Lalu mengapa semua orang kagum saat melihatnya? Pertanyaan ini telah terpendam di dalam dadanya hari demi hari. Dan hari ini meledak keluar lagi. Ia mengambil ponsel dan melakukan panggilan berkali-kali. "Ibu, datanglah hari ini," katanya terburu-buru. "Dan ajak juga Kak Budi bersamamu. Jangan menolak, ini penting." Setelah menutup telepon, ia mulai berjalan mondar-mandir di kamar. Suara langkah kakinya terdengar tegang. Sepertinya ia telah memutuskan sesuatu. Siang harinya, Budi datang, sepupu Laras. Di wajahnya ada senyum kosong. Di matanya ada rasa penasaran. Laras menyambutnya di depan pintu, seolah rumah itu adalah kerajaannya sendiri. "Kak, sudah lama sekali. Hari ini aku masak spesial untukmu. Kamu harus makan di sini," seru Laras. Ibu Rahma keluar dari dapur, dan terdiam melihat semuanya. Di matanya ada rasa heran dan luka yang mendalam. "Laras, kenapa ramai sekali nak?" tanya Ibu Rahma dengan tenang. "Ada tamu itu bagus, tapi ibu selalu ingin ikut campur dalam segala hal. Apa aku tidak boleh bicara dengan saudaraku sendiri?" Laras memutar bola matanya. Budi merasa tidak enak. Ia merasakan situasi yang tegang, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ibu Rahma sama sekali tidak membalas kemarahan itu. Ia hanya menundukkan mata dan berkata, "Baiklah nak, kalau itu maumu." Jawaban lembut ini tidak menenangkan Laras, malah membuatnya semakin kesal. Karena Ibu Rahma tidak pernah marah atau berteriak. Diamnya beliau justru membuat orang-orang berpihak padanya. Sore harinya Andi pulang.
Kelelahan kantor tampak di matanya. Bahunya lunglai. Begitu masuk rumah, ia berkata, "Laras, tolong beri aku makan, kepalaku pusing." Laras seolah sudah menunggu momen ini. Ia bahkan tidak menoleh ke arah dapur. Sambil mencibir ia berkata, "Apa ada orang keluargamu yang memasak? Tidak kan? Kalau begitu masaklah sendiri atau beli saja di luar." Andi tertegun. "Apa yang kau katakan? Ibu kan?" "Ibu lagi, ibu lagi," teriak Laras dengan nada tinggi. "Apa aku ini pelayanmu? Seharian ibu, apapun yang dilakukan ibumu selalu baik kan?" Andi merendahkan suaranya. "Jangan bicara seperti itu. Ibu adalah ibumu juga." "Bukan." Laras mengatupkan bibirnya. "Ibuku berbeda. Ibumu selalu merendahkanku." Andi menatap dengan penuh keheranan. Di sudut ruangan, Ibu Rahmah berdiri diam mendengarkan semuanya. Tidak ada kata-kata, tapi matanya bergetar. Kemudian beliau masuk ke dapur dengan diam. Malam itu, beliau bangun dan berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada menantuku. Jauhkan rasa iri hati. Tunjukkan jalan kebenaran." Di kamar sebelah, Laras berbaring dan berbisik sambil tertawa. "Doa? Kamu pikir bisa mengalahkanku dengan doa? Kita lihat saja nanti." Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di sisi tempat tidur dan membuka kotak perhiasannya. Kalung emas, anting, gelang, semuanya ia keluarkan satu persatu. Semuanya berkilauan tertimpa cahaya. Laras memegang perhiasan itu dengan senyum licik. Jika ini semua hilang dan tuduhannya mengarah padanya, apakah orang-orang masih akan memanggilnya Ibu Suci? Ia memasukkan perhiasan itu ke dalam tas kecil dan menyembunyikannya di bawah bantal. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam. Kepalanya pusing, tapi jantungnya berdebar karena kekagetan rencana jahatnya. "Besok pagi, aku akan menangis begitu keras hingga seluruh warga datang. Andi pun akan terpaksa percaya." Malam semakin larut. Semua orang di rumah tertidur. Laras berdiri perlahan, menjaga agar langkah kakinya tidak bersuara. Ia mengambil tas perhiasan dari bawah bantal. Lalu ia berhenti di depan pintu kamar Ibu Rahma dengan tanpa suara. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. "Besok pagi, topengmu akan terbuka, Ibu Suci," bisiknya lirih. Tangannya menyentuh gagang pintu. Tepat saat itu, terdengar zikir lembut Ibu Rahma dari dalam. Laras terdiam sejenak, lalu sambil mengatupkan bibir, ia mendorong pintu sedikit. Di dalam kamar, cahayanya redup. Ibu Rahma baru saja selesai salat dan sedang berdoa. Laras menahan napas dan melangkah satu demi satu. Pada saat itu, Ibu Rahma tiba-tiba mengangkat kepala dan matanya menatap langsung ke arah Laras. Seolah beliau sudah mengetahui semuanya. Jantung Laras berdegup kencang. Tas perhiasan di tangannya terasa berat. Ibu Rahma hendak bertanya dengan heran, "Laras?" Dan kebohongan yang sudah tersusun di bibir Laras seolah ingin segera keluar. Mata Ibu Rahma tenang namun tajam. Dalam cahaya redup, tatapan itu menusuk dada Laras seperti duri. Laras terpaku sesaat. Tas perhiasan di tangannya terasa seperti api. Namun ia tidak mundur. Ia menundukkan mata dan berkata dengan suara keras, "Aku bangun ingin minum air." Ibu Rahma duduk perlahan. Suaranya sangat lembut, namun penuh kewaspadaan. "Apakah kamu baik-baik saja di jam seperti ini, nak?" Lidah Laras terasa kering. Ia ingin mundur selangkah. Namun ia berpikir jika mundur sekarang, kecurigaan akan bertambah. Ia mengeraskan wajahnya. "Aku baik-baik saja," katanya dengan suara tertekan. "Ibu tidurlah." Ibu Rahma tidak berkata apa-apa lagi. Beliau hanya menatap Laras sedikit lebih lama. Lalu beliau menundukkan mata dan mengambil tasbih lagi. "Semoga Allah memperbaiki hatimu," bisiknya. Kata-kata ini terasa seperti es yang menyentuh kulit Laras. Ia segera keluar dari kamar dan menutup pintu pelan-pelan. Di lorong ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar, tapi setelah itu muncul sorot mata penuh dendam.
Jangan gemetar. Ini kesempatannya. Ia kembali ke kamarnya, menyimpan kembali tas perhiasan itu di bawah bantal. Lalu berbaring menatap langit-langit kamar. Tidak ada kantuk di matanya. Hanya ada bara api. Subuh. Suara azan masjid menggetarkan udara pagi. Cahaya samar masuk ke dalam kamar. Laras seolah-olah baru bangun. Ia memejamkan mata sesaat, lalu tiba-tiba duduk dan berteriak sekeras mungkin. Ya Allah, perhiasanku! Di mana perhiasanku? Teriakannya menggetarkan rumah. Seketika Andi mendorong pintu masuk dengan rambut berantakan dan mata mengantuk. Di belakangnya, Ibu Rahma juga berlari datang. Ada apa, Nak? Ada apa? Laras membongkar bantal dan spray seolah-olah mencari dengan gila. Lalu tiba-tiba ia memukul dadanya sambil menangis. Semuanya habis. Perhiasan emasku, kalung, anting, semuanya hilang. Andi tertegun. Tenanglah, cari dulu dengan teliti. Sudah ku cari. Apa aku gila? Tadi ada di sini. Aku tahu. Ibu Rahma mendekat dan memegang bahu Laras. Mungkin kamu salah taruh, Nak. Laras menatap mertuanya dengan tajam. Wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Salah taruh? Tidak. Ini pencurian. Andi kaget. Pencurian? Bagaimana pencuri bisa masuk ke sini? Laras tiba-tiba terdiam, seolah memang menunggu kalimat ini. Kemudian ia perlahan memutar kepalanya ke arah Ibu Rahma. Matanya menangis, tapi di dalam tangisan itu ada racun yang tajam. Pencurinya tidak datang dari luar. Pencurinya ada di dalam rumah ini. Ibu Rahma terpaku. Laras, apa yang kau katakan? Laras berkata dengan suara gemetar namun jelas. Semalam aku melihat ibu masuk ke kamarku. Ibu yang mengambil perhiasanku. Kata-kata itu jatuh seperti bom. Tangan Ibu Rahma terhenti di udara. Matanya membesar, tenggorokannya kering. Tidak, tidak, Nak. Aku sepanjang malam salat. Aku tidak mungkin. Laras menangis semakin kencang, agar lebih banyak orang yang berkumpul. Jangan berakting. Aku melihat semuanya. Aku melihat bayangan kerudung ibu. Ibu pikir aku tidur. Mata Andi menatap bergantian antara istrinya dan ibunya. Ia seolah menua 10 tahun dalam 1 detik. Ibu, apakah ini benar? Ibu Rahma menahan tangis, namun air mata mengalir. Andi, apakah mungkin ibu mencuri? Ibu melakukan semuanya untuk kalian. Ia mengangkat tangan dan berkata, kembalikan perhiasanku. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Ibu Rahma gemetar mendengar kata polisi. Andi tersentak. Laras, hentikan. Ini urusan rumah tangga. Laras tertawa pahit di tengah tangisnya. Urusan rumah tangga? Lalu kemana kehormatanku saat aku dihina selama ini? Mendengar keributan itu, tetangga mulai berkumpul di pintu. Terdengar bisikan-bisikan. Ada apa? Ada pencurian. Ibu Hajah mencuri. Kata terakhir itu menusuk dada Ibu Rahma. Beliau tidak kuat lagi berdiri dan berpegangan pada dinding. Andi melihat ke arah pintu. Orang-orang semakin banyak. Kepalanya pusing. Ia berkata dengan suara rendah, tolong jangan biarkan orang-orang masuk dulu. Tapi Laras justru ingin orang-orang datang. Ia menangis lebih keras lagi. Hidupku hancur. Semua emasku diambil. Ibu Rahma berkata dengan suara serak. Laras, aku bersaksi demi Allah. Aku miskin, tapi aku bukan pencuri. Laras menyeka air matanya, lalu dengan suara dingin berkata, Allah saksinya, kalau begitu bersumpahlah di atas Al-Quran. Katakan ibu tidak mengambilnya. Seketika suasana menjadi hening, bahkan angin seolah berhenti berhembus. Wajah Andi menjadi pucat. Laras, jangan katakan itu. Bibir Ibu Rahma bergetar. Beliau menatap Andi. Di mata putranya ada kepercayaan yang hancur. Lalu menatap Laras. Di mata menantunya ada racun. Aku akan bersumpah, kata Ibu Rahma. Tapi sumpah palsu akan membakarmu, Nak. Di mata Laras muncul rasa takut sesaat. Namun tepat saat itu, Ibu Endang Ibu Laras merangsik masuk ke rumah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Matanya merah, suaranya penuh kemarahan. Di mana pencuri itu?
Siapa yang mencuri perhiasan putriku? Ibu Rahma mundur selangkah. Andi berdiri di tengah-tengah dua kubu api itu. Ibu Endang menunjuk ke arah Ibu Rahma. Kamu yang mengambilnya kan? Tua-tua bicara moral, tapi di dalam mencuri. Air mata berkumpul di mata Ibu Rahma. Beliau berkata dengan suara tenang, "Saudariku, takutlah kepada Allah." Ibu Endang tertawa. "Jangan bawa-bawa nama Allah untuk drama." Tiba-tiba terdengar suara denting sendok yang jatuh di lorong. Tapi suaranya terlalu tajam. Laras tertegun sesaat. Rasanya seperti ada seseorang yang berjalan di lorong dengan langkah yang lambat dan berat. Andi juga mendengarnya dan menoleh ke arah pintu. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang semakin mendekat. Jantung Laras berdegup kencang. Perasaan saat ada seseorang yang menatap dari balik jendela semalam muncul kembali. Lalu dari luar pintu, sebuah suara rendah berkata, "Atas nama Allah, apakah ada yang memberi makan orang lapar di sini?" Ruangan itu seketika menjadi dingin seperti es. Ibu Rahma dengan tangan gemetar menuju pintu. Saat pintu dibuka, tampak seorang kakek musafir dengan jubah hijau berdiri di sana. Di tangannya ada tasbih. Di matanya ada cahaya aneh. Kakek itu tersenyum tipis. "Ibu Hajah, apakah hari ini masih ada sedekah?" Bibir Ibu Rahma bergetar. "Ada kek, ada, tapi..." Mata kakek itu perlahan berputar dan terpaku pada Laras. Tatapannya seolah mengetahui segalanya. Laras tiba-tiba membentak. "Kakek penipu, apa kau datang untuk berdrama juga?" Kakek itu tidak membalas. Ia hanya memutar tasbihnya sekali. Lalu dengan suara tenang namun membuat bulu kuduk merinding, ia berkata, "Di dalam rumah ini, orang yang tidak bersalah telah dituduh." Andi, Ibu Endang dan Laras semuanya terdiam. Kakek itu melangkah maju menatap Laras. "Wahai gadis, katakanlah yang jujur. Jika tidak, sumpah yang kau minta itu sendiri yang akan menghancurkanmu." Wajah Laras menjadi pucat. Ia mencoba tertawa paksa, tapi tenggorokannya tercekat. Dan saat itulah, kakek itu berkata, "Bawa Al-Quran ke sini." Kepala Laras terasa berpitar. Di luar, bisikan warga semakin kencang. Andi seolah kehilangan tenaga. Ibu Rahma menatap dengan tangisan. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan. Mengapa menantunya ini bisa bertindak sejauh ini? Dan di dalam dada Laras, rasa takut mulai merayap di atas api kemarahannya. Karena mata kakek itu seolah menunjukkan bahwa ia tahu segalanya. Saat Andi hendak mengambil Al-Quran, ia berhenti sejenak. Ia melihat melalui celah pintu. Seluruh warga desa sudah berkumpul. Laras berdiri dengan kaku, bibirnya bergerak. "Aku akan bersumpah, aku tidak bohong." Kakek itu menggelengkan kepala perlahan dan berkata, "Kalau begitu, mulailah, dan ingatlah, api dari sumpah palsu tidak akan meninggalkan rumah siapapun." Begitu Al-Quran berada di tangan Laras, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip seolah ingin padam. Laras meletakkan tangannya di atas Al-Quran, dan tepat saat itu, seseorang dari luar berteriak, "Kebakaran! Dari mana asap ini berasal?" Kata-kata sumpah Laras tercekat di tenggorokannya. Andi awalnya tidak percaya, tapi sesaat kemudian, hidungnya mencium bau sesuatu yang terbakar. Kayu kering, kain, dan minyak tanah terbakar bersamaan. Udara di dalam kamar menjadi berat. Teriakan orang-orang dari luar masuk ke dalam rumah. Dari mana asalnya? Andi berlari menuju pintu. Ibu Rahma juga berlari menuju halaman sambil gemetar. "Ya Allah, selamatkanlah kami." Ibu Endang berkata dengan ketus, "Lihat, ini petunjuk Allah, pencurinya akan ketahuan." Laras terpaku sesaat. Al-Quran masih di tangannya. Telapak tangannya basah oleh keringat. Kakek musafir itu masih berdiri tenang. Namun di matanya ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada api. Kakek itu berkata lirih, "Masih ada waktu, nak." Laras mengeraskan suaranya. "Diam, Anda tidak bisa menakutiku." Andi mendorong pintu keluar dan melihat orang-orang berlarian.
Ada yang membawa ember air, ada yang berteriak. Di sudut halaman di arah dapur, asap tipis membubung tinggi. Api belum besar, tapi melihat kecepatan asapnya, sedikit terlambat saja bisa berakibat fatal. "Air! Bawa air!" teriak Andi. Ibu Rahma berlari maju. Laras berdiri kaku, matanya membesar. Ia teringat seseorang di balik jendela semalam. Dan sekarang asap ini tepat di saat ia akan bersumpah. Di dalam dadanya muncul rasa takut yang nyata untuk pertama kalinya. Sumber asap berasal dari gudang di samping dapur. Di sana disimpan ayu kering dan minyak tanah. Sepertinya seseorang sengaja menyiramkan minyak tanah dan menyulut api. Api masih kecil, tapi membesar dengan sangat cepat. Andi masuk dan mencari. Di mana minyak tanah itu disimpan? Ibu Rahma berkata dengan suara gemetar. "Ada di gudang, Nak." Tapi siapa yang melakukannya? Laras tiba-tiba berteriak, "Semua ini drama. Mereka ingin menjebakku." Ibu Endang langsung menyahut, "Orang-orang rumah ini yang melakukannya supaya tuduhan anakku tertutupi." Kakek musafir itu melangkah menuju pintu gudang. Di tengah asap, matanya tetap tenang. Ia hanya berkata, "Padamkan dulu apinya, baru bicara." Andi dan seorang tetangga dengan cepat menyiramkan ember-ember air. Ada yang membawa selimut basah. Setelah beberapa menit kepanikan, akhirnya api berhasil dikendalikan. Tapi pintu gudang sudah hangus, dindingnya hitam. Rasa takut menyelimuti rumah itu. Ini bukan sekadar api, ini adalah sebuah peringatan. Warga mulai berbisik-bisik, "Api saat sumpah. Apakah ini petunjuk? Jika menghina Ibu Suci, Allah tidak akan tinggal diam." Laras mengatupkan gigi. Semuanya diam. Ini kecelakaan. Kakek musafir itu perlahan berbalik menatap Laras. Jika ini kecelakaan, bau minyak tanah tidak akan menyebar seperti ini. Laras meletakkan Al-Quran di meja dengan tangan gemetar. Merasa tahu segalanya, kakek itu menundukkan mata. "Aku bukan siapa-siapa, hanya hamba Allah yang sedang berjalan. Dan di rumah ini," ia berhenti sejenak, "di rumah ini, kebohongan sedang diikat." Ibu Rahma hancur hatinya. Aku..." Kakek itu mengangkat tangan menghentikannya. "Diamlah Ibu Hajah, Allah tahu apa yang ada di hati Anda." Lalu ia menatap Andi. "Anak muda, jangan takut melihat kebenaran. Di mata ibumu ada air mata, tapi tidak ada kebohongan. Sedangkan di mata yang lain ada air mata, tapi di dalamnya ada api." Andi menahan napas, dadanya sesak. Ia tidak berani menatap Laras, karena ia tahu Laras tidak akan berhenti sampai di sini. Kejadian hari itu menyebar ke seluruh desa. Kabarnya Ibu Suci mencuri, dan cerita itu ditambah dengan kejadian api yang muncul saat sumpah. Ketakutan semakin bertambah. Ibu Rahma hari itu tidak bisa memberi makan siapapun. Makanan di kualitas sisa begitu saja. Anak-anak miskin berdiri di luar pagar dengan mata besar, namun takut untuk masuk. Dan Ibu Rahma duduk di pojok halaman, hanya menangis diam-diam, seolah ingin menyembunyikan tangisnya. Andi duduk dengan kepala tertunduk, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia melihat kedua tangannya. Apa yang telah dilakukan tangan ini? Melindungi ibunya, atau justru menghancurkan ibunya? Laras masih belum berhenti. Ia dan ibunya, Ibu Endang, berdiri di tengah halaman dan mengumumkan, "Hari ini akan terbukti. Aku tidak akan tenang sampai perhiasanku ditemukan." Ibu Rahma berkata dengan suara gemetar, "Nak, aku ingin kebenaran terungkap, tapi sumpah palsu itu." Laras menatupkan gigi. "Lalu kenapa ibu takut? Kalau benar, kenapa takut?" Ibu Rahma menarik napas. "Karena kamu yang harusnya takut, Nak, bukan aku." Kata-kata ini membuat Laras terdiam sesaat. Lalu ia menyipitkan mata. "Baik, besok pagi semua tas akan diperiksa. Kamar ibu, kamarku, semuanya." Andi tiba-tiba berdiri. "Ini menyangkut kehormatan keluarga." Laras berteriak. "Kehormatanku di mana saat aku dihina?
Ibu Endang menimpali, benar, harus ada penggeledahan. Kakek musafir itu berkata perlahan, penggeledahan akan terjadi, tapi tangan yang tenggelam dalam kebohongan akan gemetar lebih dulu. Laras berkata, kakek mulai lagi. Kakek itu hanya berkata satu hal, tunggulah sampai besok pagi, Allah sendiri yang akan menunjukkan. Malam itu, rumah terasa seperti penjara. Pintu dan jendela tertutup rapat. Namun di dalam, terasa ada kepedihan yang sunyi. Andi di satu kamar, Ibu Rahma di kamar lain, Laras di kamar terpisah. Di dalam rumah tidak ada percakapan, tidak ada makanan, bahkan tidak ada tatapan mata. Ibu Rahma duduk di atas sajadah dan berdoa, Ya Allah, aku hanya memanggilmu, selamatkan aku dari fitnah ini, dan selamatkan putraku, dia sedang hancur. Sementara di kamar sebelah, Laras berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit. Bau asap tadi masih terasa di hidungnya. Namun ia meyakinkan dirinya, aku akan menang, aku harus menang. Lalu tiba-tiba di benaknya muncul rencana lain. Lebih sempurna, lebih menghancurkan. Hanya mengatakan hilang saja tidak cukup, butuh bukti. Ia bangun dan memasukkan tangannya ke bawah bantal. Ia mengeluarkan tas perhiasan itu. Ia melihat emas yang berkilauan itu. Sekarang kilauan itu terasa seperti kutukan. Laras berbisik, tempat kalian bukan di kamarku, tapi di dalam lemari dia. Ia mematikan lampu kamar, membuka pintu dan keluar. Lorong gelap gulita, udara dingin. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing. Ia menjaga langkah kakinya agar tidak bersuara. Ia tidak pergi ke kamar Ibu Rahma, melainkan ke ruangan di samping gudang, tempat Ibu Rahma sekarang menyendiri dan di mana lemari beliau berada. Dada Laras berdegup kencang, tapi ia tidak berhenti. Ia mendekati lemari dan mengulurkan tangan. Tepat pada saat itu, dari belakang terdengar suara bisikan. Tubuh Laras seketika membeku seperti es. Ia berbalik dengan cepat. Di kegelapan berdiri kakek musafir itu, masih dengan jubah hijaunya. Di tangannya ada tasbih, di matanya ada cahaya aneh itu. Lidah Laras terasa keluh. Anda, bagaimana Anda bisa ada di sini? Kakek itu berkata perlahan, bukankah sudah kukatakan, Allah sedang melihat. Laras mencoba menyembunyikan tas perhiasan itu di balik punggungnya dengan tangan gemetar. Aku. Kakek itu melangkah maju satu langkah. Suaranya tenang namun tajam. Berhentilah malam ini juga. Kalau tidak, besok pagi yang akan menghentikanmu. Laras berkata dengan gigi terkatup, Anda mengancamku. Kakek itu menarik napas panjang. Bukan ancaman. Ini peringatan terakhir. Laras berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Kakek itu menggelengkan kepala. Kamu akan melakukannya. Itulah sebabnya aku di sini. Laras tiba-tiba mencoba mendorongnya untuk masuk ke kamar. Tepat saat itu, sambil memutar tasbih, kakek itu berkata, api yang muncul di gudang hari ini, besok tidak akan meninggalkan rumah ini. Langkah Laras terhenti, jantungnya berdegup kencang. Dan tepat saat itu, dari kejauhan di arah gudang, bau sesuatu yang terbakar tercium lagi. Tipis namun nyata. Mata Laras membesar. Tidak, ini tidak mungkin. Kakek itu berkata lirih, ini sedang terjadi. Laras berlari menuju gudang, sambil berteriak. Teriakan Laras membangunkan seluruh rumah. Di kegelapan lorong, lidah api tampak menjilat dinding. Kecil namun sangat cepat. Bau asap seketika menyesakkan tenggorokan. Andi membuka pintu dan melihat asap sudah menyebar. Ia berlari dan berteriak, air, cepat bawa air. Ibu Rahma keluar dari kamar dan melihat ke arah api. Beliau memejamkan mata dan berbisik, Ya Allah, lindungilah kami. Ibu Endang juga keluar. Kali ini ada ketakutan di matanya. Tapi ia tetap tidak membuang amarahnya. Orang rumah ini sengaja melakukannya untuk menjebak putriku. Andi tidak mendengarkan. Ia menarik ember dan membawa selimut basah untuk memadamkan api. Tetangga juga berdatangan. Dalam beberapa menit,
Api berhasil dipadamkan kembali. Tapi kali ini, kerusakannya lebih besar. Bingkai kayu di samping gudang hangus. Daun pintu melengkung. Di dalamnya ada lapisan asap hitam. Andi terengah-engah dan berkata, "Ini bukan kecelakaan. Seseorang sengaja melakukannya." Ibu Rahma berkata dengan suara gemetar, "Seseorang di dalam rumah kita?" Laras mundur selangkah. Wajahnya kering, bibirnya pucat. Dan mata semua orang tertuju padanya. Karena api muncul untuk kedua kalinya, tepat saat ia berada di kegelapan, secara sembunyi-sembunyi di dekat lemari seseorang. Kakek musafir berdiri di bayang-bayang lorong, seolah api pun tidak berani menyentuhnya. Kakek itu berkata dengan suara tenang, "Masih mau bilang semuanya hanya kebetulan?" Laras ingin meninggikan suaranya, tapi tidak ada suara yang keluar. Andi tiba-tiba berbalik. Matanya merah. Suaranya pecah. "Laras, katakan dengan jujur, apa yang kau lakukan?" Laras berkata dengan terbata-bata, "Aku tidak melakukan apa-apa." Kakek itu perlahan memutar tasbihnya. Lalu dengan nada datar ia berkata, "Lalu apa tas yang ada di tanganmu itu?" Semua orang secara serentak menatap tangan Laras. Tangan Laras gemetar, dan pada saat itu ia baru sadar bahwa tas perhiasan itu masih ada di tangannya. Karena panik berlari tadi, ia lupa menyembunyikannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menyembunyikan tas itu di balik punggungnya. Andi dengan cepat melangkah maju dan merampas tas itu. "Berikan, Laras." Terjadi tarik-menarik sesaat, lalu tas itu berpindah ke tangan Andi. Ibu Rahma berdiri sambil mengatupkan bibir. Air mata mengalir, namun beliau terdiam. Seolah beliau sudah tahu momen ini akan datang. Andi membuka tas itu. Kalung emas berkilauan keluar. Anting, gelang, semuanya ada di sana. Persis perhiasan yang membuat Laras menangis, mengamuk, dan memfitnah orang seharian. Di dalam rumah seketika hening. Lalu dari luar, bisikan tetangga meledak. "Ya Allah, itu kan perhiasannya." Ternyata dia berbohong. Wajah Ibu Endan menjadi hitam karena malu. Itu miliknya sendiri. Dia hanya... Kakek itu bahkan tidak menoleh ke arah Ibu Endang. Matanya hanya tertuju pada Laras. "Masih mau berbohong?" Tenggorokan Laras kering. Ia berkata, Aku iri. Semua orang memanggil ibu suci. Tapi tidak ada yang melihatku. Aku tidak tahan." Air mata Ibu Rahma mengalir deras. Laras berkata sambil gemetar, "Aku memfitnah ibu. Aku berbohong." Andi menitikkan air mata. "Kamu membuat rumah kita seperti neraka, Laras." Laras jatuh berlutut. "Aku menuduh ibu. Aku berbohong." Ibu Endang mendekat dan berkata, "Laras, diam, jangan bicara seperti itu." Tapi kakek itu menatap Ibu Endang dengan tatapan tajam. "Jika kau masih ingin membela kebohongan hari ini, maka api ini tidak akan berhenti. Api tidak hanya membakar rumah, tapi juga hati manusia." Ibu Endang terdiam. Laras menangis sambil bersujud di kaki Ibu Rahma. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertindak sekeji ini." Ibu Rahma dengan tangan gemetar mengelus kepala Laras. Suaranya pecah. "Memaafkan adalah urusanku, nak. Tapi kepada Allah, kamu harus kembali sendiri." Andi berdiri di samping sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Ia seolah hancur, namun tetap berdiri. Kakek musafir berkata perlahan, "Sekarang kebenaran sudah terungkap, tapi perhitungan belum dimulai." Laras menatapnya. "Perhitungan?" Kakek itu berkata, "Fitnah palsu, keinginan sumpah palsu, menghancurkan kehormatan ibu. Semua itu ada hitungannya." Laras gemetar. "Aku menyesal. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Kakek itu diam sejenak, lalu berkata dengan suara sangat rendah, "Jika penyesalan itu jujur, api akan berhenti. Tapi jika bohong, apa yang tidak terbakar hari ini
akan terbakar besok. Setelah berkata demikian, kakek itu mulai berjalan menuju pintu. Andi berlari mengejarnya. "Kek, Anda, apa Anda tahu segalanya? Siapa Anda?" Kakek itu tidak menoleh dan berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Cukuplah Allah bagiku." Lalu ia pergi menghilang. Sesaat kemudian angin di luar berhenti. Asap pun terasa menipis. Namun keheningan yang berat di dalam rumah semakin terasa. Orang-orang mulai pergi satu persatu. Ada yang menatap dengan kasihan, ada yang dengan benci, ada yang dengan tidak percaya. Ibu Endang gemetar karena marah, tapi tidak bisa bicara, karena perhiasan itu ditemukan di depan semua orang. Ibu Rahma duduk di pojok halaman, dengan tasbih di tangan, dan air mata di pipi. Beliau berbisik, "Ya Allah, selamatkanlah rumahku." Andi menatap Laras dengan tatapan penuh luka dan amarah. "Mulai hari ini, meskipun kau tetap di rumah ini, aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi." Laras menangis dan berkata, "Aku akan membuktikan, aku akan berubah." Andi tidak menjawab, ia memalingkan wajahnya. Ibu Rahma bangkit perlahan, menatap Laras dengan kasih sayang, namun ada sesuatu yang sudah patah di dalamnya. "Nak," katanya, "aku tidak akan mengutukmu, tapi untuk menghapus fitnah namaku dari rumah ini, butuh waktu." Laras menundukkan kepalanya. Ibu Rahma melangkah menuju pintu, seolah hendak mengambil sesuatu. Dan tepat pada saat itu, dari celah pintu gudang yang hangus, asap tipis kembali membumbung. Andi tersentak. Laras kepakutan dan mundur. Asap itu tidak membesar, tapi muncul terus-menerus. Seolah seseorang sedang menunjukkan bahwa api belum benar-benar pergi, hanya sedang menunggu. Kata-kata kakek musafir terngiang di telinga Laras. Apa yang tidak terbakar hari ini, akan terbakar besok. Laras gemetar dan berbisik, Aku benar-benar akan berubah." Namun di celah pintu yang hangus itu, asap terus berputar-putar naik. Seolah-olah rumah itu sendiri tidak mempercayainya. Teman-teman sekalian, itulah kisahnya. Bagaimana menurut Anda tentang kejadian ini? Silahkan berikan komentar Anda. Jika menyukai video ini, jangan lupa berikan like. Selain itu, untuk mendapatkan cerita-cerita Islami lainnya, silahkan subscribe saluran Islamic Knowledge ini dan tekan ikon loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah dalam keadaan baik dan sehat. Harapan ini saya sampaikan. Saya Zakir Husain mohon pamit.